Sekarang, perkenalkan nama saya Selly Ayu Pratiwi dari Universitas Mataram. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan pendidikan di sekolah dasar di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada era abad 21. Berdasarkan data BPS Nusa Tenggara Barat tahun 2014, diketahui bahwa penduduk usia 10 tahun ke atas Provinsi Nusa Tenggara Barat rata-rata hanya mengenyam pendidikan tamat sekolah dasar, yaitu SD sebesar 28,20%. Berdasarkan data dari Pusat Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun ajaran 2014 atau 2015, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki anggaran partisipasi kasar sekolah dasar 1.009,78%. Berdasarkan data APS tahun 2014, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki anggaran partisipasi SD 7-12 tahun mencapai 99,11%. APS 13-15 mencakup 97,27%, dan APS 16-18 tahun baru mencakupi 75,68%, yang berarti masih banyak anak-anak usia 16-18 tahun yang tidak sekolah. Hal ini menunjukkan adanya cenderungnya masyarakat hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar saja. Tahun 2014, APS 7-12%, anak laki-laki di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 98,76% dan anak perempuan 99,52%. APS 13-15%, anak laki-laki 97,3% dan anak perempuan sebesar 97,51%. Sedangkan APS 16-18 tahun, anak laki-laki sebesar 76,03% dan anak perempuan sebesar 75,35%. Hal ini berarti bahwa keinginan sekolah perempuan pada umur 16-18 tahun lebih banyak daripada laki-laki. Apabila perhatikan kondisi menurut jenis kelamin, dapat dilihat bahwa kondisi APS di masing-masing kelompok umum untuk pendidikan perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan APS laki-laki, yaitu dikelompokkan umur 17-12 dan 13-15, sedangkan kelompok 16-18 partisipan sekolah perempuan lebih rendah dan lebih turun ketimbang laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan di Nusa Tenggara Barat memiliki kecenderungan untuk tidak ke sekolah lebih tinggi daripada laki-laki di usia menjenjang dewasa. Di antara penyebab adalah bahwa di usia tersebut masih banyak ditemukan perempuan yang melakukan pernikahan dini sehingga mereka tidak melanjutkan pendidikan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Nilai indeks pembangunan manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2014 sebesar 64,31 yang berada pada urutan 30-34 provinsi di Indonesia. Rata-rata lama sekolah Provinsi NTB pada tahun 2014 baru mencakupi 6,67%, yang artinya baru mencakupi kelas 6 SD. Komponen penyusunan IPM dengan metode baru terdiri dari 3, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, yang terdiri dari 4 variabel, yaitu angka harapan hidup yang memiliki komponen kesehatan, harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah yang mewakili komponen pendidikan dan
pengeluaran mewakili kompeten ekonomi. Ada 2 variabel yang mewakili kompeten pendidikan. Hal ini berarti bahwa dari sisi pendidikan sangat penting pembangunan sumber daya manusia. Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan yang menunjukkan tugas pelaksanakan pengelolaan statistik pendidikan dan kebudayaan termasuk di dalamnya. Dan data merasa perlu melakukan suatu kajian tentang kinerja pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sedang diperbaiki saat ini. Tujuannya yaitu sesuai dengan perumusan masalah di atas. Tujuan menganalisis ini untuk bisa mengukur kinerja dunia pendidikan pemerintah di Nusa Tenggara Barat. Baik, bisa disimpulkan saat ini pemerintah pusat terhadap pendidikan di Indonesia yaitu 1. Meningkatkan persediaan atau kinerja akses dan mutu melayani pendidikan dalam rangka mencakup wajib belajar 12 tahun yang berkualitas dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada kebutuhan daerah dan daerah dengan kinerja pendidikan yang rendah. Yang kedua, memberikan bantuan kepada pemerintah daerah melakukan penuntasan sarana dan prasarana pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam rangka penerusan standar melayani minimal SPM pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung pembelajaran kualitas untuk mampu menghasilkan lulusan yang keterampilan dan berahli, terutama dalam mendukung pembangunan kawasan prioritas manajer yang nasional, khususnya sektor pariwisata dan industri. Saat ini program pendidikan di NTB yang sudah direlevan dengan kebijakan dan dikeluarkan oleh pemerintah pusat yaitu akselerasi standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang kedua, program relevan SMK. Yang ketiga, wajib belajar 12 tahun. Yang keempat, gerakan pemutusan buta aksara. Yang kelima, perseramaian pemuda bintang. Yang keenam, persarana pelakukan budaya dan kesenian di daerah atau di dunia. Saran saya yang berdasarkan tentang perencanaan pendidikan ini, yang pertama, perlunya pembangunan prasarana seperti ruang UKS, ruang perpustakaan, tempat olahraga, dan laboratorium di sejumlah jenjang. Yang kedua, perlu direhabilitas sarana dan prasarana pendidikan sehingga bisa digunakan untuk proses belajar mengajar. Yang ketiga, perlu pembangunan PAUD dan advokasi tentang PAUD agar banyak siswa yang masuk ke SD merupakan tamatan PAUD. Yang keempat, perlunya peningkatan APK dan APM jenjang SM dengan membantu sekolah jauh supaya akses untuk sekolah menengah menjadi lebih mudah di daerah-daerah yang belum melayani sekolah menengah, seperti memberikan bansos daerah. Selain bansos pemerintah pusat, dengan adanya bansos sampai pendidikan SM, maka program wajib belajar 12 tahun bisa dilaksanakan dengan baik sehingga tidak ada alasan bagi siswa yang tidak mampu untuk tidak sekolah. Yang kelima, siswa meningkatkan pelayanan dan kualitas guru di jenjang SD, SMP, SMA dengan melakukan banyaknya pelatihan guru untuk memberikan beasiswa kepada para guru untuk melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Yang keenam, perbaikan sarana transportasi. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan.